يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون sidang salat subuh Masjid Al-Ikhlas Bantar Slimas. Ketua Yayasan Al-Ikhlas beserta jajarannya, Ketua Dewan Ma'muran Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, Imam Masjid, Dewan Asatidz wal Asatidzah, pemuda ataupun remaja masjid, dan juga para orang tua kami, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Di seluruh pelosok penjuru dunia, hari ini mungkin semuanya sedang merasa bersyukur atas nikmat Allah, tidak hanya karena bulan Ramadannya, tetapi karena bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada umat Islam sebagai mukjizat terbesar di antara Nabi dan Rasul yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Quran merupakan petunjuk hidup. Al-Quran merupakan pembeda. Al-Quran merupakan pegangan hidup umat manusia sepanjang zaman. Hal ini Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan merupakan penjelas dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan merupakan pembeda antara al-haq dan al-batil. Artinya jemaah, dengan Al-Quran ini Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, dan juga dengan Al-Quran ini suatu kaum akan jatuh serendah-rendahnya. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat umat Ibnu Khattab, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim atau terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu sabda baginda Rasulullah yang menyatakan, inna hadzal kitabi aqwaman, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, wa yadhu bihi akharin, dan juga Allah akan menjatuhkan martabat suatu kaum sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, sehina-hinanya juga dengan Al-Quran ini. Jamaah, ketika kaum muslimin memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, meskipun peringatan nuzul Quran ini terjadi beberapa perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain, antara negara satu dengan yang lain. Kalau di Arab Saudi sampai detik ini memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran, itu di malam ke-27 jemaah. Karena pemerintah Arab Saudi mendasarkan atau mengambil sumber bahwa Allah sendiri yang menyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ad-Dukhan juz 25 ayat ketiga. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh keberkahan ini disepakati oleh jumhur ulama adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memang dirahasiakan di antara malam demi malam bulan Ramadan, yang tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di malam pertama, malam kedua, dan seterusnya.
Tetapi secara spesifik baginda Rasulullah menyatakan taharrau lailatul qadar fi ishril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah, berusaha untuk mendapatkan lailatul qadar fi ishril awakhir min Ramadan, di puluhan terakhir bulan Ramadan. Maka pemerintah Arab Saudi atau bangsa Arab memperingati nuzulul Quran di malam ke-27. Bagaimana kok Indonesia? Bagaimana Indonesia kemudian secara resmi? Bahkan ini sudah berjalan semenjak bangsa Indonesia merdeka. Karena yang pertama kali mengadakan atau melembagakan peringatan nuzulul Quran adalah Presiden Republik Indonesia pertama, tidak lain tidak bukan Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengadakan atau mengajak masyarakat memperingati nuzulul Quran dalam rangka agar masyarakatnya mencintai Al-Quran, dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran, dalam rangka agar bangsa Indonesia terangkat derajatnya dengan Al-Quran. Beliau minta pendapat kepada para alim ulama, salah satunya Buya Hamka. Ketika ditanya, Buya, tanggal berapa kita memperingati nuzulul Quran? Maka Buya menjawab, tanggal 17. Karena tanggal 17 di samping Indonesia mendapatkan berkah, rahmat dan juga keridhaan dari Allah, bisa mengusir penjajah yang telah berakar berurat mencengkeram bangsa Indonesia 350 tahun lebih atau 3,5 abad lebih menjajah. Ternyata dengan kekuatan persatuan antar anak bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tanggal 17. Di samping itu 17 rupanya merupakan satu sendi yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, dan seterusnya. Islam dibangun atas 5 sendi. Salah satunya adalah sholat. Sholat dilaksanakan harus terdiri dari 17 rakaat. Jadi angka 17 ini bukan main-main. Dan ternyata para ulama di Indonesia kenapa memperingati 17 Ramadan? Tidak lain tidak bukan karena Al-Quran turun, nuzulul Quran itu disepakati oleh para pakar tarikh Islam. Salah satunya Syekh Al-Mubarakfuri, bahwa turunnya Al-Quran itu terdiri dari 2 tahap. Tahapan pertama Al-Quran turun secara mujmal, secara global, 30 juz'an, 30 juz, 114 surah. Keseluruhan turun min lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ila baitul izzah, ke baitul izzah. Itu turun secara global, itu di malam Lailatul Qadar. Jadi artinya jamaah yang memperingati nuzulul Quran 27 Ramadan, atau sebagian negara ada yang 21 Ramadan, ada yang bahkan 24 Ramadan, itu tidak salah. Pun demikian yang memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan juga tidak salah. Jadi stop, berhenti dari memperdebatkan kapan kita memperingati nuzulul Quran. Kita bangsa Indonesia, para pendiri bangsa, para founders bangsa, beliau telah menyepakati dan sampai hari ini kita memperingati 17 Ramadan. Sudah lanjutkan saja. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa turunnya Al-Quran tahap kedua, yaitu dari Baitul Izzah ila sama'id dunia, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diwasilati malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu pertama kali diturunkan adalah ayat 1-5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini diturunkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang disebut dengan tahannus. Beliau merasa prihatin, beliau merasa gelisah, galau melihat peradaban manusia yang begitu sangat ambruk rusak, terjadi degradasi moral yang begitu parah di bangsa Arab waktu itu. Bangsa Arab, kota Mekah khususnya, sedang mengalami era jahiliyah yang begitu sangat amat luar biasa, di mana peradaban manusia tidak lagi menghargai yang namanya wanita. Orang merasa punya aib di sebuah rumah tangga apabila dikaruniai oleh Allah anak berupa anak perempuan. Kalau sebuah rumah tangga istrinya mengandung, maka kemudian lahir perempuan, itu sebuah aib yang harus segera ditutup. Maka zaman waktu itu yang namanya membunuh atau mengubur bayi secara hidup-hidup itu hal yang biasa. Oleh karena itu di zaman yang serba luar biasa tersebut, Rasulullah bertahanus, Rasulullah menyendiri, kalau istilah orang sekarang beriktikaf. Beliau pergi meninggalkan kota Mekah kurang lebih 5 km, naik ke gunung Jabal Nur. Kemudian di sana ada sebuah gua yang bernama Gua Hira. Di sana beliau bertahanus, merenung, memikirkan ciptaan Allah dan sebagainya. Maka pada malam ke-17 Ramadan datanglah ar-ruh, malaikatul Jibril mendekat baginda Rasulullah agar Rasulullah menirukan apa yang beliau sampaikan, dan itu merupakan wahyu Allah yang pertama. Iqra, bacalah Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang memang gak pernah kuliah, gak pernah belajar, gak pernah mengaji, Rasulullah adalah orang yang ummi, buta baca, buta aksara. Beliau menjawab dengan gemetaran, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa baca, bisa tulis. Namun Allah kemudian mengendaki apa yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril, ayat 1-5 kemudian masuk ke dada Rasulullah, dan Rasulullah hafal meskipun tidak pernah belajar baca. Kemudian begitu Rasulullah segera turun dan pulang ke rumah, dan beliau gemetaran seperti orang demam, minta diselimuti oleh istrinya. Zammiluni, 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 dan seterusnya. Jamaah, memperingati nuzul Quran bukan pada tepat tidaknya tangga. Memperingati nuzul Quran bukan kepada hingar-bingarnya kita cara memperingatinya, bukan. Tetapi terlebih khusus dan yang terpenting hari ini, memperingati nuzul Quran artinya bagaimana kita hari ini mempunyai semacam penakaran atau semacam parameter sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sudah sejauh mana ibarat sahabat kita itu menjadi sahabat Al-Quran. Karena Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah. Karena Al-Quran besok di hari kiamat akan mendatangi sahabat-sahabatnya. Kalau Al-Quran mendatangi sahabat-sahabatnya, tidak lain tidak bukan Al-Quran akan memberikan syafaat. Jamaah, ternyata syafaat itu tidak hanya syafaat yang dimiliki Rasulullah. Kalau Rasulullah punya syafaat, disebut itu syafaatul uzma, syafaat yang terbesar di muka bumi di dunia ini, dunia akhirat. Karena Rasulullah akan mengawal mensyafaati umatnya, yaitu yang terdiri dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan umatnya Nabi Idris, sampai seluruh umat manusia di dunia. Itu semuanya nanti akan ditolong oleh baginda Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu Nabi Adam. Jadi seluruh anak keturunan Nabi Adam itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Beliau memiliki syafaatul uzma yang menolong umat manusia besok di padang mahsyar. Adapun ada syafaat yang lain adalah Al-Quran itu sendiri, dan juga puasa Ramadan yang kita kerjakan.
ini besok akan mendatangi orang-orang yang ahli shaum, orang-orang yang ahli puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah ibnu Amr ibnu As, Rasulullah menyatakan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." As-siyam puasa, wal Qur'an Al-Qur'an, yashfa'ani keduanya besok akan mendatangi orang-orang yang menjadi sahabatnya, yang ahli puasa Ramadan, betul-betul menyambut Ramadan dengan puasa di siang hari dengan penuh kesenangan, kesukariaan, bukan karena terpaksa, karena keimananlah yang menyebabkan dia meskipun di kamar mandi sendiri ada kesempatan untuk minum, tidak dilakukan. Meskipun dimanapun yang ia sendiri bisa makan, bisa minum, ia tidak lakukan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ini sedang berada di makom di mana ia berada di makom muraqabah, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah satu alat, satu madrasah yang paling efektif membentuk karakter orang-orang yang terbaik di dunia, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang merasa diawasi oleh Sang Khalik. Orang-orang yang berpuasa ini luar biasa. Makanya orang yang berpuasa ini pantas kalau kemudian besok akan mendapatkan syafaat dari ibadah saumnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ibadah-ibadah yang kita amalkan di dunia ini, besok ketika kita berada di yaumul qiyamah atau di alam barzakh, ibadah-ibadah kita ini akan mendatangi kita, menjelma menjadi makhluk yang menemani kita. Ibadah saum, baca Al-Quran, i'tikaf, sedekah, infak, wakaf, itu besok akan menemani kita. Amal-amal itu akan menjelma menjadi manusia atau sosok yang cantik, yang elok, yang baunya harum semerbak. Kita dalam kesendirian di alam barzakh besok akan kaget didatangi makhluk, maka kita akan bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Karena nggak pernah kenal. Maka orang itu menjawab, "Ana amaluka shalih." Aku ini amal-amalmu yang saleh ketika engkau hidup di dunia. Maka itu jamaah, perbanyaklah, jangan merasa cepat puas baca Al-Quran. Tidak cukup sekali khatam, tidak cukup 2 kali khatam. Guru-guru kita terdahulu, salah satunya Imam Syafi'i misalnya, itu kalau sudah bulan Ramadan, kan ini bulan turunnya Al-Quran, siang hari sekali khatam, malam hari sekali khatam. Bukan 1 juz, 30 juz. Siang 30 juz, malam 30 juz. Memang Ramadan sebulan ini beliau mengurangi aktivitas yang lain. Nah, ini perlu kita tiru jamaah. Kalau kita sudah ikut tadarus di halaqah masjid ba'da tarawih, belum cukup, tambah lagi di rumah dengan anak istrinya. Tak cukup dengan teman-teman sekantornya, tak cukup, ada lagi relasi yang lain. Jangan canggih, bisa memanfaatkan WA group, semacam ada khutbil Quran online dan lain sebagainya. Ini yang terpenting dari atau makna dari peringatan nuzulul Quran, bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran. Jamaah, apa yang tadi disampaikan Rasulullah ini cukup motivasi kita, yaitu bahwa siang besok akan menghadap Allah, akan minta izin untuk syafaat. Yaqulu siang mana'tuhu tu'am wasyahawat binnaha fasyafi'nihi, wa yaqulu Al-Quran mana'tuhu namu billaili fasyafi'ni fihi, qala fayusyafi'ani. Jadi ketika siang, ketika Al-Quran minta izin memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya di dunia, maka dijawab oleh Allah atau Allah memberikan izin kepada keduanya, fayusyafi'ani. Demikian jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk motivasi kita pada Ramadan yang ke-17 ini. Semoga kita tetap terus dan kita akan menjadi orang-orang yang bertamani sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jika saja umatku tahu segala keistimewaan di bulan Ramadan ini, umatku akan bertamani seandainya saja antakuna sanatu kulluha Ramadan, seluruh tahun 12 bulan itu semuanya Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkannya. Dan semoga barangkali malam ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita perbanyak dengan doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وبشرى وشفاء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Allahumma ya Allah, dengan berkah bulan suci Ramadan yang mulia, dengan berkah Al-Quran ya Allah, muliakanlah kami bangsa Indonesia, muliakanlah para pemimpin bangsa yang jujur yang adil, muliakanlah kedua orang tua kami, muliakanlah guru-guru kami, muliakanlah imam-imam kami, muliakanlah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan berkah Al-Quran ini ya Allah, angkatlah dan hilangkanlah virus corona dari muka bumi, dari bangsa Indonesia, dari kota Batam. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal amrad wal ta'un wal corona wasuyuf al-mukhtalifata wa syada'ida wal mihan wa zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa 'an buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir ببركة القرآن العظيم وبشفاعة رسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله